Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan alur cerita Manga One Punch Man Season 3 pada chapter ke-94. Dan sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada alur cerita Manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-94, di mana diperlihatkan jika pada chapter sebelumnya para pahlawan sudah melakukan rapat dan bersiap untuk segera menyerbu markas asosiasi monster dan menyelamatkan Sandra. Apakah penyerbuan yang dilakukan oleh para pahlawan itu akan berhasil atau justru mendapat kendala dari keganasan para monster? Yo nggak tahu, wong kok tanya saya. Oke, mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan jika para pahlawan yang akan melakukan penyelamatan Sandra sudah mulai memasuki gerbang di kota Z. Mulai dari pahlawan kelas S yang bertugas melakukan penyergapan, dan pahlawan kelas A hingga C yang bertugas sebagai tim yang bertugas melakukan penjagaan di luar markas asosiasi monster. Setelah memasuki pintu gerbang kota Z, mereka dikejutkan dengan kondisi kota yang hancur porak-poranda di sana-sini, bagaikan kota hantu. Dengan perlahan mereka berjalan menuju lebih dalam ke kota Z. Para pahlawan kelas S berjalan di sisi depan dan belakang, sedangkan pahlawan lain berada di tengah-tengah. Ketika di perjalanan, Chill Emperor menyadari jika King manusia terkuat di bumi tidak ada dalam barisan. Loh, kemana King? Harusnya ia berada di barisan paling belakang, kata Chill Emperor. Kemudian pahlawan lain menanggapi pertanyaan dari Chill Emperor dan berkata jika King telah pergi ke pos duluan, dan King berpesan jika jangan hiraukan dirinya. Mendengar penjelasan tersebut, Chill Emperor merasa bersedih dan beranggapan jika King nampaknya masih menganggapnya sebagai anak kecil sehingga King tidak mendengarkannya dan akan melakukan sesuatu sendirian di luar dugaan. Kemudian pahlawan lain beranggapan jika King adalah pahlawan yang memiliki insting untuk bergerak cepat dan King memiliki cara sendiri untuk bertarung. Dan yang lain pun juga berkata, sayang sekali, padahal aku pikir ini kesempatan untuk melihat aksi King dari dekat. Dan tiba-tiba Zombie Man yang berada di posisi bagian depan dan sambil ngudut ia berkata, "Hei, daripada itu, lihat ke depan," kata Zombie Man. Nampaknya dari arah depan terlihat kumpulan monster yang sudah bersiap menyerang mereka. Namun, belum sempat para pahlawan memasuki markas, mereka langsung disambut oleh monster. Namun, tampaknya monster yang menyambut mereka bukanlah para eksekutif atau monster yang kuat, melainkan hanya monster Kroco. Namun, jumlah monster itu sangatlah banyak dan semakin banyak. Nampaknya para monster itu tak hanya berada di depan mereka, melainkan berada di belakang dan juga berada di segala penjuru kota. Para pahlawan telah dikepung oleh monster di sekeliling mereka. Dan tiba-tiba muncul selembar kain usang yang melayang ke arah mereka. Dan nampaknya kain usang itu adalah monster yang memiliki kekuatan Esper. Ia melayangkan gerbong kereta dan menaruh gerbong kereta itu di belakang para pahlawan, sehingga para pahlawan tidak dapat kembali untuk mundur. Dan biar dari balik kaca bangunan yang pecah muncul para monster yang siap menyerang para pahlawan. Kemudian para pahlawan pun bersiap dengan kemampuannya masing-masing untuk menghadapi para monster yang menyergap mereka. Kemudian kain usang yang ternyata monster itu pun nampaknya bukan monster sembarangan. Ia bernama Jiagan dengan level bencana yang belum diketahui. Jiagan pun berkata, wah, aku dengar seluruh pasukan dari asosiasi pahlawan akan datang. Apa cuma segini saja? Kata Jiagan. Kemudian Chill Emperor mencoba mendeteksi jumlah monster yang berada di sekitar mereka. Pada awalnya jumlahnya sekitar 80 monster, kemudian naik menjadi 110 monster. Dan Chill Emperor kemudian menyimpulkan jika jumlah monster berada di atas 150 dan jumlahnya semakin bertambah. Melihat Chill Emperor yang menggunakan peralatan canggihnya, Tatsumaki bereaksi dan berkata, "Chill Emperor, buanglah mainan tidak berguna itu. Percuma kau menghitung jumlah mereka," kata Tatsumaki. Dan tiba-tiba Jiagan mengulurkan tangannya dan mulai mengeluarkan kekuatan Espernya. Nampak gedung-gedung di sekitar para pahlawan mulai terangkat dan akan mengubur para pahlawan. Kekuatan Esper yang dimiliki oleh Jiagan itu merupakan kekuatan yang diberikan oleh Gyoro-Gyoro kepada Jiagan. Gyoro-Gyoro memasukkan mata monster yang telah dikalahkan oleh para pahlawan ke dalam lengan dari Jiagan, seperti milik Danjo di anime Naruto. Ini adalah mata dari monster yang telah kalian bunuh.
Gyro-Gyro telah memberi kekuatan kepadaku yang lemah dengan menanamkan mata-mata monster ini dan meningkatkan dendam terhadap kalian para pahlawan. Hahaha. Inilah saatnya balas dendam, kata Jiagan. Bangunan yang dibuat melayang oleh Jiagan itu pun akhirnya dibuat runtuh dan akan mengenai para pahlawan di bawahnya. Dan tiba-tiba Tatsumaki yang juga pengguna esper itu pun bereaksi dan menghancurkan bangunan yang akan mengubur para pahlawan itu dengan hanya menjentikan jari telunjuknya. Jiagan pun dibuat terkejut akibat serangannya tidak mempan terhadap para pahlawan. Tatsumaki hanya menghancurkan bangunan itu dengan kekuatan espernya dan tidak menyingkirkan sisa-sisa bangunan yang telah menjadi batu. Alhasil, para pahlawan memang berhasil selamat dari malapetaka akibat terkubur oleh gedung. Namun mereka harus bersusah payah untuk menghindar dari hujan batu akibat dari gedung yang hancur. Skinger yang juga berada di sana berusaha menghindar dan berteriak kepada Tatsumaki. "Hei Tatsumaki, tolong lindungi kami sampai akhir," kata Skinger. Para pahlawan kelas S kemudian berupaya menolong pahlawan lainnya agar selamat dari reruntuhan. Tatsumaki pun cuek menanggapi permintaan tolong dari Skinger, dan ia pun berkata, "Kenapa aku harus melindungi kalian? Daripada minta pertolongan dariku, mending kalian pulang saja. Buat apa kalian ada di sini? Kalau mengurus diri sendiri saja tidak becus, mengganggu saja," kata Tatsumaki. Para pahlawan yang merasa tersinggung kepada sikap dan perkataan dari Tatsumaki itu pun menatap tajam ke arah Tatsumaki. Nampak raut muka marah terpancar dari arah mereka. Bukannya mencairkan suasana, Amaimas juga menambahkan hinaan kepada para pahlawan yang lemah dan berkata, "Aku juga sependapat denganmu. Harusnya mereka itu membantu bukan malah mengganggu," kata Amaimas. Dan tiba-tiba di tengah percakapan para pahlawan, Jiagan telah mempersiapkan diri untuk serangan susulan. Tapi sebelum itu, ia mencoba berinteraksi dengan Tatsumaki. Jiagan berkata bahwa ia akan mengalahkan Tatsumaki dan akan mengambil kedua matanya untuk diletakkan di lengan Jiagan, agar kekuatannya menjadi semakin tak tertandingi. Tatsumaki yang melihat Jiagan hanya menggertak dan kekuatannya tidak sebanding dengannya, ia pun berkata, "Rongsokan yang banyak bicara. Baiklah, biar kutunjukkan padamu apa yang akan terjadi kalau kau macam-macam dengan kami," kata Tatsumaki. Dan kemudian Jiagan dan Tatsumaki melayang ke udara dan semakin tinggi. Terlihat tornado yang berputar mengelilingi Jiagan dan Tatsumaki, menandakan jika ini adalah pertarungan dari kedua makhluk pengguna esper. Ketika para pahlawan sibuk mendangak ke atas melihat efek dari pertarungan esper, para monster yang berada di atas tanah pun mengambil kesempatan untuk menyerang para pahlawan. Mereka tidak ada apa-apanya dibanding Tatsumaki. "Serang mereka!" "Wah!" kata salah satu monster, dan tiba-tiba, boom, cerot. Sebelum para monster itu berhasil menyerang pahlawan, mereka sudah terlebih dahulu diserang oleh salah satu pahlawan kelas A, yaitu Twin Tail. Tak hanya Twin Tail, para pahlawan kelas A hingga C pun juga tidak tinggal diam untuk melawan monster yang menunjukkan kemampuan bertarung mereka. Boom, tek 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 duar tek duk duas des. Jual beri serangan terjadi di permukaan kota Z. Nampak juga diperlihatkan kekuatan-kekuatan aneh yang dimiliki oleh para pahlawan. Kekuatan aneh yang dimiliki oleh para pahlawan, salah satunya yang dimiliki oleh Green, yaitu pahlawan kelas A peringkat 24. Green dapat mengendalikan tumbuhan dan membuat tumbuhan itu sebagai senjata untuk menyerang monster. Kemudian terdapat pahlawan lain yang berpenampilan ninja, yaitu Shadowring, pahlawan kelas A peringkat 32. Ia bertarung menggunakan shuriken dan katananya. Ia sempat ditebas oleh monster dan terbelah menjadi dua. Namun nampaknya yang ditebas oleh monster itu adalah kayu. Shadowring merubah dirinya menjadi kayu. Para pahlawan lain juga tidak tinggal diam. Mereka semua saling menunjukkan kemampuan masing-masing. Hingga Skinger pun takjub dan berkata, "Mereka bekerja lebih bagus dari dugaanku. Sepertinya kita tak perlu khawatir tentang mereka," kata Skinger. Tak hanya pahlawan kelas A yang unjuk kebolehan, pahlawan kelas B dan C juga tak mau kalah dalam pertarungan, seperti yang dilakukan oleh Bubble Hole. Pahlawan kelas B peringkat 29. Ia memiliki kekuatan seni bela diri dan juga ia dapat mengeluarkan tembakan dari alat yang terpasang di hidungnya, sehingga ia mirip seperti Cupatkai di serial Kerasakti. Kemudian pahlawan kelas C seperti Fort Battler Futoshi yang berada di peringkat 66 juga tak mau kalah. Ia memiliki postur tubuh yang gemuk,
Walaupun tubuhnya gemuk, ia memiliki kecepatan dan gerakannya sangat lincah. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Skinner bukan hanya bapak-bapak berjas saja. Skinner juga dapat melakukan pertarungan. Dengan mata kanannya yang aneh, ia dapat menembakkan sinar laser dan dapat digunakan untuk menyerang musuh. Walaupun serangannya tidak cukup kuat, paling tidak Skinner juga ikut membantu melawan monster. Dan pada akhirnya, semua musuh yang menghalangi berhasil dikalahkan. Dan para pahlawan pun selamat tanpa ada yang terluka parah, bahkan meninggal. Namun nampaknya keganasan dari asosiasi monster tidak berhenti begitu saja. Monster dengan level yang lebih tinggi berdatangan. Monster yang paling mencolok adalah si monster badak, Rhino Westeller. "Minggir, biar aku yang berhadapan dengan mereka," kata Rhino. Para pahlawan mulai melawan Rhino dan dibuat kewalahan akibat keganasan dari Rhino. Bahkan pahlawan kelas A peringkat 2, Yayan, yang juga merupakan anak murid dari Atomic Samurai, tak dapat menebas Rhino. Cula yang dimiliki oleh Rhino sangatlah kuat dan kemungkinan tidak dapat patah. Dan tiba-tiba Atomic Samurai datang dan berkata kepada Yayan, "Sudah, ganti posisi," kata Atomic Samurai. Kemudian Atomic Samurai bersiap-siap akan menyerang Rhino. Atomic Samurai mulai mendekat dan tiba-tiba Rhino langsung menyerangnya. "Keluarkan jurus andalanmu," kata Rhino. Namun hanya dengan mengeluarkan samurainya sedikit, Atomic Samurai berkata jika ini sudah selesai dan ia akan melawan musuh yang lain. Rhino pun terkejut dengan sikap Atomic Samurai yang seperti tidak ada niat untuk bertarung. Namun tiba-tiba cula dari Rhino dibuat patah. Tak hanya cula, tubuh dari Rhino juga dibuat hancur lebur seperti tape oleh Atomic Samurai. Rhino pun kalah secara mengenaskan. Melihat Rhino dikalahkan, para monster berinisiatif untuk melawan Atomic Samurai secara bersamaan. "Kita bisa membunuhnya kalau kita serang bersamaan," kata salah satu monster. Namun dengan mudah Atomic Samurai berhasil mencincang para monster yang menyerangnya secara bersamaan itu. Hujan darah dan daging pun terjadi ketika Atomic Samurai berhasil mencincang para monster. Kemudian para pahlawan kelas S lain juga melakukan aksi pahlawannya yang heroik di depan para pahlawan kelas A hingga C. Mulai dari Flashy Flash, Dakshin, Pigat, Puri-Puri Versioner, dan Tatsumaki. Nampaknya Tatsumaki berhasil mengalahkan Jiagan dan membuat Jiagan menjadi seperti tumbuhan gombal amoh. Kemudian dengan kekuatan espernya, Tatsumaki memeras Jiagan dan membuatnya lenyap dan tak berbekas. Di sisi lain, Chill Emperor yang menggunakan alat canggihnya berhasil menemukan mata pengawas milik Gyro-Gyro yang selama pertarungan terbang dan mengawasi para pahlawan yang bertarung. Dengan sigap, Chill Emperor melenyapkan mata pengawas milik Gyro-Gyro, dan Gyro-Gyro pun tak dapat lagi mengawasi pertarungan. Menyadari ia tak dapat mengawasi pertarungan, Gyro-Gyro yang duduk manis di dalam markas asosiasi monster berkata, "Aku sudah cukup melihat. Aku sudah menilai kemampuan kalian semua," kata Gyro-Gyro. Nampak Gyro-Gyro tidak sendiri dalam ruangannya. Telah berkumpul para eksekutif asosiasi monster yang siap untuk menghabisi para pahlawan. Dan tiba-tiba kemunculan para eksekutif monster itu menjadi akhir dari pembahasan scene pada chapter kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan pada chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.